Apaan? Ngaji lagi. Ngaji. Oh, pantas jawabnya lama, Bu Haji Nani. Bukan tadi di WA. Lama mungkin ngubungin ibu-ibu dulu kali ya. Ngubungin ibu-ibu ngaji enggak? Alhamdulillah ya nih jawabannya ngaji. Coba ibu-ibu jawabannya kagak ngaji ibu. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu apa emang kagak ngaji? Dipakai. Oh ininya dipakai musolahnya. Iya. Ada aja. Giliran bisnis aja kagak ngajak saya. Coba ngajak saya. Ibu-ibu hari ini sudah tanggal 27. Pernah ibu-ibu beberapa bulan yang lalu kita punya bulan dan tanggal sama antara miladiah dengan hijriah. Ya, beda sehari. Cuma sama. Apa selang sehari. Kalau sekarang jauh banget nih Bu. Sekarang kita udah di 27 Rajab. Kalau nasionalnya tanggal 13. Tanggal berapa? 14. Tanggal 16. 14. Masa yang kerja di sekolahan kagak apal sama tanggal, kecuali kita kagak kenal sama tanggal. Hah? Oh iya, apalnya waktu gajian pensiun doang. Iya. Jadi bodoh amat mau tanggal berapa kek, yang penting nanti pas giliran awal bulan aja ya. Iya, baru diingetin. Jadi sekarang ini jauh nih Bu antara nasional dengan hijriah. Hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu. Jadi hati-hati, ini Rajab udah mau dekat lagi habis. Rajab udah dekat lagi mau habis, yang dikenal dengan Syahrullah dan termasuk daripada Syahrun min Ashhuril Hurum. Udah puasa. Bu, lagi nanya saya, udah puasa? Udah. Puasa 10 hari dari tanggal 1 harus 10 hari. Ya Allah, saya nanya sama ibu-ibu yang pada rajin puasanya ya. Iya, ini lah saya mah kagak nyicil dah, Senin Kamis aja dah. Iya, tanggal 1 kan sampai itu udah ke 10. Alhamdulillah. Ibu-ibu udah pada puasa ya, walaupun 1 hari. Biarin deh 1 hari dah. Ya udah. Kemudian subhanallahil qayyumnya udah lunas. Subhanallahil ahadis somatnya udah lunas. Subhanallahir raufnya belum lunas ya. Tinggal 3 hari lagi. Subhanallahil ahadis somat. Subhanallahir rauf. Kemudian ibu-ibu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya juga belum habis ya. Nanti kalau udah selesai, nanti ibu-ibu kita ngeliat lagi Bu informasi-informasi yang ada. Bulan Sya'ban itu wiridan kita apa? Ya, sekarang mah gampang Bu. Ya, gampang nyari wiridan apa yang harus kita baca. Yang penting kitanya terpanggil nggak nih buat bebacaan. Puasanya juga insya Allah ibu-ibu bulan Sya'ban mudah-mudahan ada hari-hari di mana kagak ada tawakufan. Supaya apa ibu-ibu? Supaya bisa puasa. Kalau setiap hari tawakufan repot juga nih. Ya repot juga kalau sampai setiap hari tawakufan jadi makan melulu nih setiap hari. Mudah-mudahan ada hari di mana nggak ada tawakufan sehingga nggak makan. Beda Bu makan di rumah sama makan di rame-rame. Kalau makan di rame-rame bawaannya udah pengen makan mulu. Ya tapi kalau makan sendiri di rumah mau makan kayak kagak kayak, yang penting makan. Ya, yang penting makan. Mau makan kayak kagak kayak, yang penting makan, sama aja bohong ya. Jadi mudah-mudahan bulan Sya'ban juga kita bisa puasa walaupun 1 hari, apalagi 3 hari, apalagi 15 hari. Kayaknya Romanannya 15 hari mah kagak ya. Iya. Jadi 1 hari aja kita menghidupkan bulan Sya'ban itu dengan 1 hari puasa, insya Allah nanti Allah ampunkan segala dosa kita. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa barakallahu, dan Allah berikan keberkahan kepadanya rizkinya. Amin. Ya, ibu-ibu tadi waktu lempengan Jumat khutbah kan khutbah ada 2 ya Jumat ya.
Jadi ketika khutbah kedua ibu-ibu kan si khotib baca doa ya, baca doa. Jadi sebelum baca doa duduk dulu nih. Dari sejak itu ibu-ibu tuh baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Berapa kali? 35 kali. Oh, ibu-ibu pinter. Itu apa ibu-ibu? Itu merangsang Duraihimat itu dirham yang ada di kantong kita yang nggak habis-habis. Ibu tahu dirham? Uang, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah tidak akan habiskan uang-uang yang ada di dompet kita, di lemari kita, di tangan kita. Dapat terus ya Bu ya, insya Allah. Nah ibu-ibu masuk bulan Sya'ban, bulan Rajab itu ada malam yang istimewa. Di malam apa? 27 Rajab. Di bulan Sya'ban ada juga yang istimewa. Di malam apa? Di malam nisfu Sya'ban. Di bulan Ramadan juga ada yang istimewa. Malam Lailatul Qadar. Jadi setiap bulan itu ada istimewanya. Bulan Syawal, habis bulan Ramadan, bulan Syawal. Bulan Syawal istimewanya di mana? Di mana? Di tanggal 1 Syawal. Ngapain tanggal 1 Syawal? Lebaran kita ya. Tapi lebarannya dikasihnya cuma satu waktu doang. Lebarannya kita cuma dikasih 1 hari doang. Besoknya kita suruh puasa lagi. Buat apa? Buat supaya perut kita nih yang udah terlatih puasa, di mana di rumah kita banyak makanan, jangan makan melulu. Akhirnya nanti berpengaruh kepada kesehatan kita. Kesehatan kita udah cakep diperbaiki di bulan Ramadan, pas giliran bulan Syawal banyak makanan, akhirnya ibu-ibu ada yang diare. Diare itu apa? Buang-buang air ya Bu ya. Iya, buang-buang air. Kenapa ibu-ibu makannya nggak kekontrol? Makanya Allah cakep banget tuh Bu ya. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan lagi dengan puasa sunnah selama 6 hari. Kemudian ibu-ibu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu juga masuk ke dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati oleh Allah. Bulan apa Bu? Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah. Tadi kan Syawal udah tuh, ya Syawal. Kemudian apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah di mana ya? Bukan Dzulqa'dah di hari di bulan apa? Di hari apa? Di malam apa ya istimewanya tuh ya? Belum tahu dah. Dzulhijjah istimewanya di mana? Lebaran haji. Ibu lagi yang diingetin lebaran mulu. Lebaran haji benar ibu-ibu, lebaran haji. Iya, itu hadiah. Iya, hadiah dari Allah. Ibu-ibu Idul Fitri hadiah. Kenapa ibu-ibu hadiah Idul Fitri? Karena kita udah berjuang di bulan apa? Di bulan Ramadan. Berkat daripada perjuangan kita, Allah kasih hadiah dengan lebaran. Namanya lebaran Idul Fitri. Nah, Dzulhijjah itu juga hadiah. Hadiah dari siapa? Dari Allah. Buat siapa? Buat kita. Kenapa? Yang pergi haji, melaksanakan ibadah haji itu beratnya di mana? Di tanggal 8, 9, 10. Itu puncak perjuangan orang yang melaksanakan ibadah haji. Cakep tuh Bu ya. Di tanggal 8, 9, 10. Suruh ngapain kita? Suruh puasa di tanggal berapa? Tanggal 10 bakal gak puasa lebaran. 8, 9 kita suruh puasa. 10 kali 89 10 lebaran. 8 itu dikenal dengan hari apa? Tarwiyah. Iya. Kemudian tanggal 9 Arafah.
Baru 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah dikenal dengan apa? Idul Adha. Kenapa Idul Adha? Penyembelihan. Ya, jadi perjuangan hadiah Idul Adha ini berkah perjuangan umat Islam yang telah melaksanakan ibadah haji. Dan yang kedua adalah hadiah buat Nabiullah Ibrahim dengan perintah suruh ngapain? Menyembelih putra tercintanya yang bernama Nabi Ismail. Akhirnya ibu-ibu ditukar kambing, ditukar nyawanya Nabi Allah Ismail dengan seekor kambing kibas yang sangat besar yang diturunkan oleh Allah dari mana? Dari langit. Dari mana, Bu? Dari surga. Diturunkan oleh Allah dari surga. Iya benar, dari langit ya. Iya. Dari surga. Itu kambing kibas, itu gembalaannya siapa? Turun dari langit. Benar dari surga. Surga di langit ya, Bu? Iya, surga di langit ya. Bu, surga di langit ya? Ya saya turun dari langit. Surga di langit ya? Saya kagak tahu, Bu, surga di langit di mana ya? Ya, jadi ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu kambingnya diturunkan dari surga. Itu gembalaannya siapa dulunya? Habil. Iya, Habil itu siapa? Anaknya Nabi Adam yang kurbannya diterima oleh Allah naik ke atas langit. Naik ke atas langit. Iya, akhirnya ditaruh di surga, di kebun surga. Di kebun surga, terus nanti buat apa? Buat hadiah Nabiullah Ibrahim. Ya, Bu ya. Tuh deh tuh ya, Bu ya. Muharram. Habis Dzulhijjah apa? Muharram itu ada istimewanya di mana? Padahal dari rumah kagak niat-niat ngomong kayak begini ya. Ngomong yang lain jadi yang lain. Mau baca ini ibu-ibu, mudah-mudahan keburu ini. Ya, Dzulhijjah ya. Dzulhijjah udah. Sekarang gini, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah apa? Bukan. Habis tanggal 10 hari apa? Hari Tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Boleh nggak kita puasa? Nggak boleh. Haram hukumnya kita puasa. Jadi ada puasa yang diharamkan. Kapan puasa diharamkan? 5. Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. 3 ya, Ayyamut Tasyrik. Kemudian Yaumus Syak. Yaumus Syak itu ibu-ibu bukan haram, makruh ibu-ibu. Kenapa disebut dengan Yaumus Syak? Karena ibu-ibu diragukan Yaumus Syak itu adanya kapan? Bu, Yaumus Syak adanya kapan? Bulan Sya'ban. Tanggal berapa? 29. Tahu. Emang enak ibu-ibu jawabnya tahu. Mendingan tahu aja dah. Iya. Yaumus Syak adanya di tanggal 29 Sya'ban. Ibu-ibu kan yang namanya bulan Hijriah kalau nggak 29 30. Menurut hisab, hitung-hitungan, jadi puasa itu kan ada 2. Ada hisab, ada ru'yatul hilal. Hisab, hitung di kalender udah ada tuh bulan puasa kapan, ya, tanggal 1 Rajab tuh kapan, Idul Fitri itu kapan, Idul Adha itu kapan, udah ada di kalender. Itu kenapa ada? Karena dihitung melalui hisab, melalui itu hitungan. Tapi ada puasa dan tidak puasanya diatur oleh ru'yatul hilal. Apa itu ru'yatul hilal? Melihat bulan.
Nah, di tanggal 29 kan dihisab misalnya nih, dihisab tanggal 30 apa? Syaban ada 30. Tanggal 30. Tadi tanggal berapa? Misalnya nanti dulu misalnya di sini tanggal 30 Syaban 29 berarti tanggal 30 enggak benar tanggal 30. Jadi ibu-ibu tanggal 1 Ramadan itu setelah tanggal 30 Syaban itu. Nah, di tanggal 30 Syaban itu makruh hukumnya puasa. Kenapa? Karena bisa jadi di hari itu ada yang sudah puasa. Kenapa? Karena semalam ngelihat hilal gitu. Makanya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ada yang belum puasa, ada yang udah puasa. Gitu. Kemarin saya salah itu saja. Kayak kemarin ibu-ibu saya Rojab. Ibu Rojab hari Minggu puasanya. Saya puasanya hari Senin, nggak tahu ngikut Ruyatul Hilal apa ngikut hisab. Orang hari Minggunya kagak mau puasa. Saya mah saja ya tinggal. Besok tanggal 1 Rajab berpuasa. Nah, kita puasa dari Minggu iya. ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Iya, jadi saya mah kemarin puasanya di hari Senin bukan karena saya ngelihat hisab, ngelihat Ruyatul Hilal, enggak. Jadi pokoknya pengennya puasanya hari Senin aja gitu. Nah, kemarin ibu-ibu menurut Ruyatul Hilal belum ada di hari Minggu itu. Di hari Minggu itu belum ada, belum kelihatan hilalnya. Sedangkan udah ada yang puasa. Itu mah ibu-ibu nggak jadi persoalan. Kalau di Rojab mah, karena Rojab itu puasa sunnah. Tapi kalau nanti di tanggal 29 Ramadan nggak boleh puasa. Di Syak itu, ya di tanggal akhir Syaban. Jadi akhir Syaban itu nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa hukumnya apa? Makruh. Takut apa? Takut udah ada yang puasa hari itu. Betul. Ibu tipe-tipe orang yang rajin puasa kagak? Rajin. Iya. Rajin puasa apa? Senin Kemis. Oh, siapa namanya? Sari berarti pas giliran tanggal 16 Syakban, misalnya jatuhnya hari Senin, boleh tetap masih puasa. Terus saya sampai. Ayo aja puasa ketemu sama Senin Kemis. Sampai kalau misalnya akhir Syakban jatuhnya hari Kemis nggak boleh. Jatuhnya hari Senin atau Kamis nggak boleh puasa. Kenapa? Karena udah masuk Yaumus Syak. Model-model kayak saya, kalau saya puasa kayak orang meriangin tidur mulu. Sebel kali itu bapak ngelihat saya tidur mulu puasa. Ya dari pagi tidur saya. Iya nggak bangun. Pas kita mau datang kemari aja, kali puasa nih bu. Ya. Jadi ibu-ibu begitu. Sampai ibu-ibu buka dibeliin. Ya dibukain tuh buburnya tinggal makan ya. Meriangin saya bu kalau puasa. Makanya nanti tanggal 16 kagak boleh saya puasa. Jadi kalau tipe-tipe kayak saya tuh agak boleh puasa deh tuh. Pas gedan tanggal 16 hukumnya makruh, bukan nggak bolehnya kayak gimana, makruh hukumnya. 16 Syaban nih. 16 Syaban. Tapi nih yang pada head nih udah lunas belum? Udah. Oh nyengir aja sih Sari. Oh udah iya. Lagian jangan ngaku bu. Kalau ngaku nanti malu ibu. Ngakunya dalam hati aja. Ibu kagak boleh bu. Enggak boleh enggak boleh apa? Maksudnya gini, tanggal 16 ibu tetap masih puasa. 16, 17, 18, 19, 20 sampai 28. Kali masih punya utang. Karena apa? Karena masih punya utang. Selama masih punya utang, ibu tetap harus puasa sampai akhir. Ibu-ibu tahu-tahu
masih tetap punya utang 2 hari lagi, itu nanti bayar tuh Bu. Ibu misalnya nih tahun kemarin masih tersisa 2, besok main lagi kan, berarti nggak puasa lagi kan, 6 hari. Yang kemarin, yang sekarang nih 2 hari tersisa, bisa jadi nggak tersisa, bisa jadi entar aja. Sedangkan punya utangnya 15 hari, punya utangnya 15, ya bisa jadi waduh orang bulan puasanya kagak puasa sebulanan, beranak ya, beranak kayak kambing beranak. Ya. Ibu, saya nanya, kagak belajar kemari dong nih. Ibu, ibu melahirkan, ibu melahirkan nih Bu di bulan Ramadan. Jawab Bu. Bukan nggak mungkin, bukan nggak mungkin, misalnya iya kagak mungkin lah, kagak mungkin beranak, kapan hamilnya ya, pokoknya siapa aja deh yang melahirkan, siapa aja yang melahirkan, misalnya melahirkannya di awal Ramadan, berarti kan nggak puasa sampai habis puasa tuh. Emang kenapa nggak puasa? Lah nifas, nifasnya kan cuma 25 hari. Lah itu nyusuin, lah abis tuh anak diajak puasanya nangis mulu, orang susu mencret lah segala macam, boleh nggak puasa, berarti nggak puasanya 30 hari. Ibu bayar fidyahnya 30 hari apa berapa hari? Sehari. Sehari seliter. Bukan, lah orang punya utangnya 30 hari. 30 liter. Ibu nggak puasanya 30 hari, masa bawa berasnya seliter? Dia bawa berasnya 30 liter. 30 liter atau 5 hari? Atau 5 liter? Saya nanya nih Bu. 30, Ibu punya utang. 30 hari. Punya utang 30 hari. 25 hari nifas, 5 hari nyusuin. Ibu bawa beras 5 liter apa 30 liter? 5 liter. Kenapa? Karena yang nyusuin 5 liter 5 hari. Sedangkan nifas lah keluar darah. Jadi bukan dihitung karena kita nyusuin. Dihitungnya apa? Karena kita nifas. Boleh diganti hari yang lain gitu ya kali. Lah iya, digantinya hari yang lain. Masa digantinya bulan Ramadan? Iya. Ibu boleh nggak ganti bulan Ramadan? Lah gimana niatnya double? Iya ya. Ibu kemarin punya utang. Ibu kemarin punya utang Ibu ya 2 hari. Besok bulan Ramadan datang. Iya kan? Niat. Udah kemarin punya utang. Sekarang suruh puasa. Udah saya niat puasa qadha juga, puasa adaan juga. Bingung ibu-ibu. Ibu boleh nggak? Ada kagak yang niat begini? Ini kan hari Senin bulan Ramadan. Deh sekalian puasa Ramadan sama niat sunat hari Senin. Lah kayaknya kagak ada deh. Sejak pun niat puasa Ramadan. Pardon. Bukan, saya mah lagi ngomongin nanti bulan Ramadan. Kalau sekarang mah iya. Kalau kode puasanya kan kita pakai pardon. Kalau niat puasanya kan nggak pakai. Itu kan dicampurin nih, mau dicampurin nih. Kalau sekarang mah ibu nih jatuh hari Senin, hari Kamis. Kayak saya nih puasa loh ibu saya. Iya, ngomong mulu puasa mulu. Ya, emang iya lemes nanti deh. Ngomong aja kagak lemes. Bu, nih saya niatnya apa? Nawaitu shauma ghadin an qada'i ramadhana ma'a syahri rajab. Gitu, ma'a sunnat rajab. Aku puasa qada Ramadan bersama sunat rajab. Dapat ibu-ibu saya 2. Dapat sunnah juga, dapat qada juga, dapat sunnah juga. Sekarang saya nanya ibu-ibu,
kira-kira besok itu boleh. Boleh ya? Iya boleh. Tapi sayang yang saya tanya bukan sekarang. Nanti bulan Ramadan ibu niatnya kayak begitu. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana ma'a sunnati shaumul isnaini. Saya puasa bulan Ramadan adaan bersama sunat hari Senin. Ada kagak yang begitu? Kagak ada. Iya. Emang Ramadan, iya. Kagak ada campur-campur. Ya. Ya Allah. Ya. Jadi jelas ya Ustazah ya. Apaan? Iya kita kan bisa Kagak ada yang niat kayak begitu. Ini mah lagi ngomong aja. lagi ngomong kan masih ada. Tapi waktu masih ada itu 2 hari itu nggak puasa kan sekarang udah nggak ada Idul Fitri kan. Pakai apa? Kemarin bayar fidyah nggak? Bayar fidyah beras yang kata waktu meninggal. Oh enggak ngeluarin beras waktu meninggal. Bayar fidyah. Bayar fidyah. 2 hari. 2 hari ingetin tuh 2 hari. Bu Haji Is mau bayarin puasa, mau bayarin fidyah? Mau bayarin puasa? Enggak, saya nanya. Mau bayar puasanya enggak? Iya, saya nanya Bu Haji Is mau bayarin fidyah apa mau bayarin qadha? Mau bayarin puasa? Puasa. 2 kali jadi. Oh enggak, kalau Bu Haji Is mau bayarin puasa, saya nggak bayar fidyah. Mau puasa bayar fidyah, ada kata pakai. Kenapa? Oh jangan, bukan di bulan Ramadan, sekarang. Bayarin sekarang puasa bapak gitu misalkan. Boleh. Boleh. Bayar fidyah boleh. Ya. Boleh. Ngebadalin namanya. Ngebadalin. Tapi jarang-jarang yang ngurusin puasa orang ya. Iya, jarang-jarang yang ngurusin puasa orang. Kebanyakannya bayar fidyah. Iya, bayarin fidyah. Bayarin fidyah besok 2 hari. Kalau mau puasain, apalagi wasiat misalnya gini. Makanya ibu jangan wasiat bu. Neng, ibu punya utang puasa nih, nanti tolong bayarin loh bu. Bayarinnya bukan pakai fidyah. Orang ngomongnya bayarin wasiat. Wasiat. Jadi kalau itu bayar fidyah aja. Ada yang mau nanya? Nanya bu, mau ada pintar. Dah, sampai jam 3 ya, saya bacain aja deh. Dah. Tadi kita ngomongin Dzulhijjah. Muharram. Muharram di mana? Hari yang mulianya di mana? Bu. Muharram. Muliaannya 10 ya. 10 Muharram. 10 Muharram. Ada apa di situ 10 Muharram? Lebaran anak yatim. Lebaran anak yatim bu adanya di Indonesia. Iya. Lebaran anak yatim adanya di Indonesia. Di mana-mana kagak ada yang namanya lebaran anak yatim. Adanya apa bu? Adanya diselamatkannya. Ibu nyautin apa bu? Diselamatkannya Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun. Makanya Nabi puasa. Karena itu adalah kerjaannya kaum Bani Israel, maka Nabi Muhammad bilang kalau tahun besok aku masih hidup, aku akan puasa 9 dan 10 gitu. Makanya jangan puasa dirian. Itu Senin. Itu Muharram. Habis Muharram apa? Safar ada apa?
Sopar ada apa saudara Pakai Kia? ngawin. Sopar kagak ada yang mau ngawinin ya? Iya, takut sama Sopar. Iya, Sopar turun apa? Turun musibah ya. Iya. Turun virus, turun bakteri, turun bala. Turun balas satu. Sopar. Ada itu doang. Habis Sopar apa? Dakil malam. Robiul awal. Robiul awal ada apa? Istimewanya. Maulid. Maulid itu apa sih? Lahiran Nabi. Kelahirannya Nabi. Dah sampai segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh muallifu rahimallahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum wa ruwiya an Sa'id bin al-Musayyab an Salman marfu'an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Berkhutbah kepada kami, kata Sa'id bin Musayyab, berkhutbah kepada kami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Jadi ibu-ibu, Nabi di bulan Sya'ban, akhir Sya'ban berkhutbah nih bu. Apa isinya? Apa isi khutbahnya? Faqala, maka berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bu, saya bacain ini enggak di akhir Sya'ban. Kenapa? Karena akhir Sya'ban kita udah kagak ngaji, makanya bacainnya sekarang ya. Wahai manusia, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarakun, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira ini bulan yang disebut oleh Nabi bulan apa ya? Bulan Ramadan. Mulianya bulan Ramadan karena ada satu malam yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah umur kita bu. Berapa umur kita? 83 tahun. Kita kan ibu hidup seger-seger sampai 83 tahun doang. Sadar Rukiah nanti 83 tahun biarin masih hidup. Udah lemes. 84 udah kemarin. Oh ya Allah. Udah naik lagi setahun. Tapi kan ibu-ibu ibadahnya nggak sampai 83 tahun. Agak. Iya. Ini bukan umur, ibadahnya selama 83 tahun. Sekarang kita hitung. Sadar Rukiah. Jangan ngitung saya mah belum 83 tahun. Apalagi Bu Nani. Berapa tahun? Setengah abad, 50. Apalagi Ria. Sadar Rukiah 84, bener. Oh iya bener. Benar 83 kan. Iya benar. Seumur sama ibu saya. 84 tahun. Baru tapi 84 tahun nih 1000 bulan nih bu. 84 tahun 1000 bulan diambil 15. Kenapa diambil 15? Belum balik. 85 tahun 84 tahun diambil 15 berapa? Hah? 69. Berarti nanti umurnya 84 ditambah 15 tahun berapa? 98. Kayak apa itu orang yang umurnya 98 tahun? Udah lemes, udah lemah. Ya. Udah lemah. Jadi seger-seger, ini masih seger nih Bu, alhamdulillah. Masih seger. Jadi seger-segernya kalau udah 15 tahun juga ibu-ibu kita udah ibadah belum ya? kalau bangga kalau dia Ya. Jadi itu umur ya. Ja'alallahu siyamahu fardhatan. Allah jadikan puasanya menjadi wajib pada bulan Ramadan itu. Wa qiyama lailihi tatawuan, wa qiyamul lailihi tatawuan, dan bangun malamnya menjadi sunnah. Bu, qiyamul lail itu maksudnya apa? Bu diam aja.
Tahu. Lahir malam. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Bangun. Bangun malam. Maksudnya bangun malam di bulan Ramadan itu apaan? Apa ini? Salat apa? Sama Ramadan. Salat apa? Ibu malam salat apa? Tahajud. Bulan Ramadan. Salat tarawih. Ibu boleh nggak salat tarawih? Iya susah aman disebut salat tarawih aja juga. Ibu boleh nggak pas giliran Ramadan, taraweh gitu maksudnya. tarawih? Iya, wa qiyama lailihi tatawuan itu maksudnya salat tarawih. Makanya ada yang bilang kagak ada tahajud di bulan Ramadan. Itu yang namanya tarawih. Tahajud Sudah qiyamul lail. Tapi ibu-ibu saya mah kagak dengerin. Gak dengerin bodo amat. Bangun malam ya tahajud. Tarawih ya tarawih. Niatnya kan beda. Qiyamul lail juga. Kenapa dibilang qiyamul lail, Bu? Saya nanya. Kenapa dibilang qiyamul lail? Ibu boleh enggak sholat isya habis tarawih? Enggak. Boleh. Agak kalau saya mah. Hah? Kagak boleh. Kagak boleh sholat isya habis sholat tarawih. Misalnya ibu datang nih, si imam udah mulai tarawih. Udah ibu ngikutin aja sholat tarawih. Kan belum isya. Nanti aja kalau habis sholat tarawih selesai baru sholat isya. Boleh nggak? Nggak boleh. Makanya disebut qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah bangun malam. Bangun malam yang disebut malam habis isya. Ya. Jadi yang disebut dengan qiyamul lail adalah sholat tarawih. Makanya kalau kita sholat tarawih, sholat isya habis tarawih nggak boleh. Ya. Ibu sholat witir. Sholat isya, sholat duha itu adalah mengawali hari. Sholat witir mengakhiri malam. Boleh enggak? Habis sholat wudhu, tengah malam nih Bu. Habis sholat wudhu, takut nanti tahu-tahu saya lagi sholat tahajud, belum witir, azan, kan rugi tuh. Tahu-tahu habis sholat witir masih ada nih waktu belum subuh, boleh nggak sholat tahajud? Agak boleh. Witir adalah penutup. Jadi kalau kita kira-kira bangun malam belum witir, kemudian kayaknya nih nggak bakalan bisa tahajud nih, karena mepet waktunya. Udah langsung aja sholat witir. Maka kita udah termasuk kita udah qiyamul lail tuh dengan sholat witir. Ya. Jadi mendingan nggak usah sholat tahajud, nggak usah sholat hajat, nggak usah sholat istikharah, langsung aja sholat witir. Andai kata ada waktu tersisa, kan bisa dipakai buat baca Quran, doa, zikir, tasbih, ya kan? Jadi nggak boleh sholat lagi. Jadi diperkira-kirakan gitu. Kalau kita habis isya terus witir, kalau habis tahajud nggak usah. Kan udah tidur, nggak apa-apa. Enaknya habis Tidurin dulu. Iya, kan udah. Itu tuh kerjaan saya tuh. Jadi nanti kalau bangun malam kita udah nggak mikirin witir. Iya, kalau saya. Habis isya sholat witir, kemudian tidur, baru sholat tahajud. Walaupun ibu-ibu tidurnya ngelayap-layap gitu Bu, asal les bangun sholat witir nggak apa-apa. Habis isya itu Kan udah tidur kita. Jadi boleh sholat tahajud di malam hari. Boleh sholat tahajud di malam hari.
dengan syarat harus tidur dulu. Jadi udah tidur itu kan nutup gitu ya, nutup apa tuh? Nutup malam gitu, tidur. Jadi harus tidur dulu. Kayak ibu kan bulan puasa sholat witir ya, sholat witir. Terus ibu malam tengah malamnya ibu bangun kan, terus sholat tahajud kan. Nah itu dia, boleh. Iya, nggak boleh. Pokoknya tidur, nggak bisa kan dibilang. Yang penting tiduran, melayap gitu bu. Iya. Daripada nggak bisa tidur, mendingan. Ya Allah, ibadah. Ya sudah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Ibu-ibu habis sholat witir, habis isya nih, habis sholat witir, pengen sholat gitu ya, belum tidur nih, boleh nggak? Nggak boleh. Misalnya gini, kita kan kalau mau sholat, mau tidur kan wudhu dulu kagak? Kadang-kadang. Paling cakep kan ibu, jujur itu namanya, benar. Saya juga kadang-kadang. Ibu-ibu kan kayak saya udah sholat witir, kemudian mau tidur, saya wudhu. Ibu Bilal bin Rabah itu trompahnya kedengeran kesek-kesek di surga oleh Nabi ketika Mi'raj, padahal Bilalnya belum meninggal. Itu karena apa? Bukan cuma wudhu dan sholatnya. Boleh enggak? Mau tidur, wudhu, terus sholat wudhu? Boleh. Agak boleh. Kan belum tidur. Belum tidur. Iya. Salat wudhu maksudnya gimana saya? Kan habis wudhu sholat wudhu. Spesial itu. Padahal tadi saya udah witir. Witir kagak boleh. Udah tidur aja. Kagak mau. Bukan sholat wudhu, sholat witir. Saya kan mau witir, mau tidur. Saya wudhu dulu. Tapi tadi saya udah sholat witir, maka nggak boleh saya sholat wudhu. Gitu. Kalau wudhunya boleh. Wudhunya mah boleh. Jadi sholat wudhu kan kita mau isya kita sholat wudhu. Ya Allah. Ya sudah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya salahnya dari saya, benarnya dari Allah. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bapak nyuruh gini, Yum cepetan jalannya keburu hujan. Sekarang mau pulang hujan. Ria. Alhamdulillah, Masya Allah ya Bu, ilmu yang kita terima hari ini begitu banyak, begitu bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh guru kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah tingkatkan lagi keimanan kita sehingga kita menjadi orang yang selalu dinikmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengumuman pengajian minggu depan bertempat di rumah Ibu Nyai ya Bu. Rumah Ibu Nyai udah masuk rawah ya, tidak masuk bulan rawah. Jumat ba'da zuhur. Terusnya juga yang sekarang yang ngambil Ibu Nur Aini Bu, Ibu Koain. Ya, saya hanya sekedar mengumumkan ya Bu, untuk penutupan kita biayanya 100.000 rupiah, bisa dicicil dari sekarang. Penutupannya insya Allah 13 Februari, karena ini udah isi semua bulan ini, bulan-bulannya dari mulai ngambil.